Nama saya Harry. Sejak tahun 2018, saya kembali menjalani pekerjaan sebagai sopir truk setelah sempat berhenti beberapa tahun. Waktu itu saya mendapat surat jalan dari perusahaan baru tempat saya bekerja di Indramayu. Pekerjaan pertama saya tidak main-main. Langsung dipercaya membawa truk gandeng. Mungkin karena atasan tahu saya sudah berpengalaman mengemudi truk besar sebelumnya. Bahkan sebelum melamar di perusahaan itu pun, saya sudah biasa membawa truk gandeng. Jadi ketika bos berkata, "Langsung saja kamu bawa truk gandeng," saya hanya mengangguk dan menjawab pelan, "Siap, bos." Hari itu, saya mendapat tugas memuat keramik di Losarang, Indramayu untuk dikirim ke Pemalang. Barangnya berat, tapi bagi sopir seperti saya, itu sudah biasa. Selama truk masih bisa jalan, berarti pekerjaan harus dijalankan. Kenek saya waktu itu bernama Dadan. Orangnya tenang, tidak banyak bicara, dan itu yang saya sukai. Saya tidak terlalu nyaman dengan kenek yang terlalu cerewet atau suka berdebat di jalan. Bagi sopir, perjalanan malam itu panjang dan sunyi. Jadi memiliki teman yang pendiam, tapi sigap adalah hal yang berharga. Kami mulai memuat sekitar pukul 3 sore dan selesai sekitar pukul 5. Suasana pabrik saat itu cukup ramai, suara mesin bergema, debu beterbangan di udara. Setelah semua keramik selesai dimuat dan ditutup dengan terpal, saya membawa truk ke tempat penimbangan. Jarum timbangan berhenti di angka 45 ton. Saya dan Dadan saling pandang. Padahal seharusnya kami hanya membawa 30 ton. Saya hanya bisa berkata pelan, "Muatan segini tidak apa-apa. Yang penting di jalan kita hati-hati, jangan terburu-buru. Kalau lelah kita istirahat. Yang penting selamat sampai tujuan." Dadan pun mengangguk. Setelah itu, saya memarkirkan truk di halaman pabrik. Terpal sudah terpasang rapi, semua tali pengikat saya periksa ulang. Angin sore mulai terasa lembab, aroma tanah bercampur debu pabrik memenuhi udara. Dadan membeli nasi bungkus untuk kami berdua. Kami makan di dalam kabin sambil berbincang ringan. Dia sempat bertanya, "Kalau kita berangkat jam 9 atau jam 10 malam, apa enggak kemalaman?" Saya menjawab, "Tapi yang penting surat jalan sudah jadi dulu. Lagi pula, saya sudah biasa kirim ke Pemalang malam-malam." Sekitar pukul 8:30 surat jalan sudah selesai. Saya berdiri menepuk bahu Dadan dan berkata, "Kita kontrol dulu kendaraan, jam 9 lewat sedikit kita berangkat." Kami memeriksa seluruh bagian truk, ban, air radiator, selang, lampu, semuanya. Setelah itu saya menyalakan mesin. Suara diesel berat terdengar dalam dan bergetar di dada. Malam di jalur Pantura selalu punya nuansa yang berbeda. Dari luar tampak ramai, tapi kalau sudah duduk di balik kemudi akan terasa betapa sunyinya jalan itu. Di antara deru kendaraan dan lampu-lampu truk ada sepi yang aneh, seolah udara membawa sesuatu yang tidak terlihat. Kami mengobrol ringan di perjalanan, sekadar untuk mengusir kantuk. Kadang tentang kerja, kadang tentang cerita sesama sopir di parkiran. Saya sempat berkata, "Jangan terlalu percaya dengan cerita-cerita sopir di parkiran. Kadang mereka suka melebih-lebihkan." Dadan tertawa kecil. "Tapi kadang juga benar, katanya di jembatan dekat Pohon Randu di Brebes suka ada yang nyebrang malam-malam." Saya melirik sekilas. "Menyebrang gimana maksudnya?" Ia pun menjawab, "Katanya perempuan pakai baju putih, muncul tiba-tiba di tengah jalan." Saya pun menarik napas panjang. Setelah itu kami sama-sama diam.
Hanya suara mesin dan deruban di aspal yang terdengar. Rute malam itu melewati flyover Cirebon, gandeng jembatan panjang dengan lampu jalan berwarna kuning redup. Waktu menunjukkan sekitar pukul 1 dini hari. Angin malam terasa dingin menembus kabin. Dadan mulai mengantuk, tapi saya masih fokus memegang kemudi. Entah kenapa, malam itu saya tiba-tiba teringat cerita lama. Sekitar tahun 2012, pernah terjadi kecelakaan di flyover itu. Sebuah mobil sedan menabrak seorang pejalan kaki, dan yang menyeramkan, jasad korban tidak utuh. Kedua kakinya hilang dan tak pernah ditemukan sampai sekarang. Cerita itu sudah sering beredar di kalangan sopir, tapi selama ini saya hanya menganggapnya kabar angin. Namun malam itu, tepat ketika pikiran saya teringat pada peristiwa itu, sesuatu melintas di depan truk. Sosok itu seperti manusia, tapi langkahnya aneh, pelan, mengambang, seperti tidak menapak aspal. Saya spontan menginjak rem. Truk berat itu bergetar hebat. Gandengan ikut oleng sedikit ke kiri. Dadan terbangun kaget. Saya menatap lurus ke depan, menelan ludah. Kamu lihat nggak barusan? Ada orang nyebrang, tapi kakinya nggak ada. Kami berdua terdiam. Saya bisa merasakan napas saya sendiri menjadi berat. Jalan di depan kosong, tapi rasa dingin menjalar dari tengkuk sampai ke punggung. Saya tahu apa yang saya lihat tidak mungkin salah. Sosok itu muncul di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Bajunya lusuh seperti habis terguling di tanah berlumpur. Warnanya kusam, antara coklat dan abu-abu. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian wajah. Dari bentuk tubuhnya, saya yakin itu laki-laki, bukan perempuan. Yang membuat saya tidak bisa lupa adalah caranya bergerak, pelan sekali. Dan sesaat kemudian, sosok itu hilang begitu saja di sisi jalan. Setelah melewati flyover Cirebon, saya sempat berhenti. Entah kenapa, hati saya terasa tidak tenang sejak melihat sosok tanpa kaki tadi. Saya menepi di pinggir jalan, mematikan mesin, lalu turun dari truk. Udara malam itu dingin dan lembab, angin berhembus pelan membawa aroma tanah lembab. Saya berjalan mengelilingi truk sambil berdoa dalam hati, membaca doa sebisanya. Saya hanya ingin memastikan tidak ada apapun yang mengikuti dari jalan tadi. Setiap kali melewati bagian belakang gandengan, rasanya seperti ada tatapan dari balik gelap, padahal di sana kosong. Setelah selesai, saya naik lagi ke kabin dan melanjutkan perjalanan. Di dalam truk, saya mencoba mengalihkan pikiran dengan mengobrol dengan Dadan. Saya berkata, "Kamu ternyata benar. Cerita-cerita sopir di parkiran itu kadang memang ada benarnya. Mereka bilang, di jalan-jalan begini sering ada kejadian mistis." Dadan yang duduk di sebelah saya mengangguk pelan. Saya juga dengar dari beberapa sopir di parkiran. Katanya, sopir-sopir TMC yang dari Jawa Tengah sering mengalami hal aneh di jalan baru. Biasanya mereka jalan sendirian tanpa kenek. Nah, seringkali ada sosok perempuan yang menemani duduk di kursi sebelah. Mereka bilang, perempuan itu bukan orang. Saya menatap jalan di depan, lampu truk menerobos gelap. "Apa sosok itu kuntilanak?" tanya saya. Dadan menjawab pelan. Katanya begitu, muncul sekitar jam 3 pagi. Saya diam cukup lama. Cerita itu mengingatkan saya pada pengalaman beberapa tahun lalu. Waktu itu saya membawa truk engkel sendirian karena kenek saya sedang istirahat di depo Cirebon. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika jalan sepi dan hanya ada suara mesin, saya tiba-tiba mendengar napas berat di sebelah kursi. Seolah ada seseorang yang duduk di sana. Suara itu jelas sekali. Saya spontan istighfar, merinding dari ujung kepala sampai kaki. Saat itu saya hampir menepi.
tapi rasa takut menahan tubuh saya kaku di kursi. Saya tak melihat apapun, hanya suara napas itu yang terus terdengar beberapa detik sebelum akhirnya hilang. Sejak kejadian itu, saya tidak pernah mau jalan sendirian lagi. Dan malam ini, saat Dadan menceritakan kisah sopir TMC yang ditemani sosok perempuan, bayangan kejadian lama itu kembali muncul di kepala saya. Seolah-olah malam ini sedang mengulang sesuatu yang pernah saya alami. Semoga kita nggak ngalamin hal-hal seperti itu, ucap saya sambil menarik napas panjang. Kami pun kembali diam. Jalanan semakin sepi, hanya sesekali ada truk lain lewat. Lampu sorot menembus kabut tipis yang turun dari arah sawah. Ketika melewati daerah Brebes, Dadan kembali membuka percakapan. Ia terus bercerita soal hal-hal mistis yang ia dengar dari sesama sopir. Katanya, di jalur malam seperti ini, terutama yang banyak pohon besar di pinggir jalan, sering terjadi kejadian aneh. Suaranya pelan, tapi cara bicaranya membuat saya makin tidak tenang. Saya berusaha tetap fokus mengemudi, namun setiap kali mata saya melirik sisi kanan jalan, saya bisa melihat bayangan pohon randu yang menjulang besar di dekat jembatan. Konon, pohon itu tempat makhluk-makhluk halus menampakkan diri. Begitu truk melintas di bawah pohon randu itu, tanpa pikir panjang saya melempar puntung rokok keluar jendela. Entah kenapa, perasaan saya begitu tidak enak. Dada terasa berat, mata rasanya sulit fokus. Mungkin karena lelah, mungkin juga karena ketakutan. Saya menepikan truk di dekat sebuah warung kecil, tidak jauh dari jembatan. Tempat itu tampak tenang, dengan beberapa truk lain yang juga sedang parkir. Saya memutuskan berhenti untuk istirahat sebentar. Saya lalu berkata, "Kalau mau ngopi, kamu ngopi aja. Saya mau tidur dulu sebentar." Dadan menjawab, "Tidur aja, saya ke warung dulu." Warung itu tampak sederhana, hanya diterangi satu bohlam kuning yang menggantung di depan. Cahayanya redup, membuat bayangan genting menari di dinding papan yang kusam. Dadan turun dari truk, menyalakan rokok, lalu duduk di kursi panjang dari kayu yang tampak lapuk. Dari dalam warung, seorang perempuan berkerudung keluar sambil tersenyum ramah. Ia menanyakan pesanan dengan suara lembut, dan Dadan meminta dibuatkan kopi hitam. Sambil menunggu, Dadan mencoba mengobrol ringan. Ia bertanya apakah tempat itu aman untuk singgah malam-malam begini. Perempuan itu sempat terdiam sebentar, lalu menjawab pelan bahwa tempat itu cukup aman. Ia bilang, banyak sopir truk yang biasanya beristirahat di situ. Suaranya terdengar biasa saja, tapi di sela kata-katanya ada nada ragu yang samar. Kopi hitam dihidangkan. Uap panasnya naik pelan di antara cahaya lampu yang temaram. Dadan menyeruput sedikit untuk mengusir kantuk. Namun, suasana yang semula tenang mendadak berubah saat perempuan itu melanjutkan perkataannya dengan nada lirih. Ia berkata bahwa 2 hari sebelumnya sempat terjadi kecelakaan di depan warung itu. Seorang sopir truk tewas mengenaskan. Kepalanya hancur setelah tertabrak kendaraan lain. Perempuan itu menunduk ketika melanjutkan ceritanya. Katanya, 2 malam setelah kejadian, warga sekitar melihat sosok yang berdiri di tempat yang sama. Wujudnya mirip sopir yang meninggal itu, hanya saja tanpa kepala. Dadan terpaku, uap dari gelas kopinya terus naik, tapi tangannya mulai bergetar halus. Wajahnya memucat, dan ia tak sanggup berkata apa-apa. Sementara itu, perempuan penjaga warung terlihat menyesal telah membuka pembicaraan itu. Ia berkata pelan bahwa seharusnya ia tidak menceritakan hal seperti itu, karena kini justru membuat dirinya sendiri takut.
Tanpa banyak bicara lagi, Dadan segera meletakkan uang di atas meja, lalu berpamitan singkat. Perempuan itu hanya mengangguk. Tak lama setelah Dadan melangkah pergi, bohlam di depan warung dipadamkan dan sekeliling mendadak gelap gulita. Dadan berjalan cepat menuju truk. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia mengetuk pintu kabin beberapa kali sampai saya terbangun. Saat membuka mata, saya melihat wajahnya tampak tegang. Katanya, waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari dan ia meminta agar kami segera berangkat. Saya sempat bingung karena sebelumnya dia sendiri yang bilang tempat itu aman. Tapi nada suaranya kali ini berbeda. Ada ketakutan yang nyata di sana. Ia lalu menceritakan dengan terbata-bata tentang kejadian yang baru saja ia dengar di warung. Tentang sopir yang tewas 2 hari lalu. Saya menatapnya lekat-lekat. Wajahnya pucat, matanya gelisah, dan nadanya bergetar. Saya tahu Dadan tidak sedang bercanda. Saya menarik napas panjang, mencoba menenangkan suasana. Kami berdua sepakat untuk segera meninggalkan tempat itu. Saya menyalakan mesin. Namun aneh, truk tidak mau menyala. Mesin hanya berbunyi pendek, lalu mati lagi. Saya mencoba sekali lagi, tapi hasilnya sama. Saya meminta Dadan memeriksa aki. Ia pun segera menuruti permintaan saya. Ia membuka kap mesin dan memeriksa sambungan aki menggunakan senter kecil. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan bahwa bautnya agak kendur. Ia pun mengencangkannya perlahan dengan kunci pas, lalu memberi isyarat agar saya mencoba menyalakan mesin. Saya menekan tombol starter. Suara mesin terdengar berat, tapi tetap tidak menyala. Saya mencobanya lagi untuk kedua kali, lalu ketiga kali. Hasilnya sama saja. Truk itu hanya bergetar sebentar sebelum kembali diam dalam gelap. Keringat mulai keluar di dahi saya, padahal udara malam begitu dingin. Pikiran saya mulai tidak tenang. Padahal sebelumnya, saat di pabrik Losarang, truk ini bisa di-starter dengan mudah. Bahkan ketika berhenti untuk makan, tidak ada tanda-tanda masalah. Tapi entah kenapa, di tempat ini, truk seolah menolak diajak jalan. Rasanya janggal, aneh, seperti ada sesuatu yang menahan. Saya meminta Dadan membongkar aki sekalian. Ia menurut tanpa banyak bicara. Sambungan kabel dilepas satu persatu, lalu dibersihkan dengan amplas yang ia ambil dari kotak perkakas. Semua kotoran dan karat di ujung besi digosok hingga mengkilap. Setelah itu, aki dipasang kembali. Kami berharap mesin mau hidup setelah itu. Saya kembali duduk di kursi sopir. Kucoba lagi starter, tetap sama. Suara yang pendek dan mati mendadak. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari mesin itu. Rasa tidak enak semakin kuat. Udara malam seolah menebal di sekitar truk. Dari kejauhan, angin hanya terdengar sesekali. Tapi hawa di dalam kabin seperti membeku. Saya mengambil rokok, menyalakannya, mencoba menenangkan diri. Dadan yang masih berdiri di depan truk tiba-tiba bersuara, suaranya rendah dan ragu-ragu. Ia menyarankan agar saya memberikan rokok ke tanah sebagai bentuk izin pada penjaga tempat itu. Katanya, bisa saja di sekitar situ ada yang sedang menunggu. Saya menatapnya tajam, tidak percaya dengan saran itu. Tapi nada suaranya begitu serius, bukan bercanda. Ia bahkan terlihat ketakutan. Saya menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Baiklah, pikir saya. Tidak ada salahnya mencoba. Saya menghisap rokok beberapa kali, lalu melemparkan puntungnya ke tanah di depan truk. Setelah itu, saya turun lagi dan memutari kendaraan sambil membaca doa pelan. Langkah saya hati-hati. Setiap bayangan yang bergerak di bawah sinar lampu terasa
seperti mata yang memperhatikan. Saya membaca Bismillahirrahmanirrahim berulang-ulang, mencoba menepis rasa was-was yang terus tumbuh di dada. Begitu saya naik kembali ke kabin, saya menekan tombol starter sekali lagi. Kali ini mesin langsung menyala. Suaranya berat tapi stabil, seperti baru saja terbangun dari tidur panjang. Dadan yang masih di luar langsung berteriak lega dan meminta saya segera berangkat. Tapi saya menahannya sejenak. Mesin saya biarkan menyala untuk memanaskan oli dan mengisi tekanan angin. Setelah jarum tekanan udara naik penuh, saya membunyikan klakson 3 kali sebagai tanda syukur, lalu berucap pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Jalan di depan tampak kosong, hanya diselimuti kabut tipis. Dalam perjalanan, saya mencoba mencairkan suasana. Saya menanyakan kembali tentang penjaga warung yang tadi ditemui Dadan. Ia menjawab singkat bahwa perempuan itu tampak seperti ibu-ibu biasa, tidak ada hal aneh. Tapi kemudian nada suaranya berubah. Ia berkata bahwa saat berbicara dengan perempuan itu, ia sempat melihat sesuatu di bagian belakang warung. Seperti bayangan seseorang sedang duduk di tempat tidur kayu. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Saya tidak menanggapi banyak. Hanya diam dan menatap jalan. Entah mengapa saya merasa Dadan memang tidak berbohong. Kami terus melaju. Angin malam berdesir masuk lewat celah kaca. Dalam hati saya bergumam bahwa kalau bukan karena terpaksa, saya tidak ingin berhenti di tempat itu lagi. Beberapa jam kemudian, kami tiba di daerah Semarang dan memutuskan berhenti di rumah makan Andalas untuk sekadar ngopi. Saya tidak bisa tidur, jadi saya duduk di bangku panjang dekat truk. Dadan menemani sambil mengobrol dengan seorang sopir asal Jawa Timur bernama Ardi yang kebetulan juga sedang parkir. Mereka berbincang santai tentang muatan dan arah perjalanan. Ardi membawa truk fuso engkel, sementara kami membawa gandengan penuh keramik. Dadan menceritakan sedikit tentang berat muatan kami, dan Ardi hanya tertawa kecil, bilang bahwa membawa keramik itu memang berat dan rawan pecah kalau jalanan tidak rata. Obrolan mereka sempat mengarah ke hal-hal yang membuat saya kembali waspada. Dadan menyinggung tentang pohon randu di jembatan Brebes, tempat kami berhenti sebelumnya. Ia bilang pada Ardi agar berhati-hati bila lewat sana malam-malam. Katanya, kalau melintas di situ, sebaiknya melemparkan rokok ke arah pohon, sekadar izin lewat. Ardi hanya mengangguk sambil tersenyum kecil, mungkin menganggap itu sekadar kepercayaan sopir lama. Tapi dalam hati, saya tahu Dadan tidak sedang main-main. Ia sudah melihat dan merasakan sendiri hal-hal yang membuatnya percaya tempat itu memang tidak biasa. Tak lama kemudian, kami kembali bersiap untuk jalan. Truk saya menyala lancar. Mesin sudah panas dan angin penuh. Saya menatap jam. Pukul 3 lewat sedikit. Udara makin dingin, tapi saya ingin segera sampai Pemalang sebelum pagi. Kami meninggalkan rumah makan itu, menembus malam yang sunyi. Baru beberapa kilometer berjalan, ban belakang truk meledak keras. Truk berguncang hebat, dan saya langsung menginjak rem perlahan agar truk tidak oleng. Saya segera menepi perlahan, menyalakan lampu hazard, dan menarik napas dalam-dalam. Dadan yang duduk di sebelah langsung ikut panik, tapi saya menenangkan, memintanya segera menyiapkan dongkrak dan ganjal ban. Dadan menurut. Ia menurunkan dongkrak dari bawah bak truk dan menyiapkan batu besar untuk pengganjal roda agar gandengan tidak bergeser. Kami mulai bekerja dalam diam, hanya ditemani cahaya lampu senter dari ponsel dan suara serangga malam dari sawah di seberang jalan. Belum lama kami sibuk, seorang tukang ojek tiba-tiba berhenti di pinggir jalan.
Lampu motornya menerangi sebagian aspal yang retak. Ia bertanya dengan nada hati-hati apa yang sedang kami lakukan. Saya menjawab pelan bahwa kami sedang mengganti ban cadangan. Mendengar itu, si tukang ojek hanya mengangguk kecil dan menasihati agar kami tidak terlalu lama di tempat itu. Saya sempat bertanya mengapa, dan ia menjawab singkat bahwa di lokasi itu sering terjadi hal-hal yang tidak wajar. Ia menyebut ada beberapa kecelakaan dalam beberapa minggu terakhir. Ada yang tewas mendadak, ada yang tiba-tiba kehilangan kendali seolah-olah ada sesuatu yang menabrakkan kendaraan mereka. Saya terdiam mendengarnya. Dadan melirik ke arah saya, dan tanpa berkata apapun, kami berdua sama-sama tahu bahwa perasaan di dada mulai tidak enak. Saya hanya menunduk dan berkata dengan suara pelan bahwa kami akan cepat saja mengganti bannya. Kami memasang segitiga pengaman beberapa meter di belakang truk supaya kendaraan lain tahu kami sedang berhenti. Jalan yang kami lalui adalah jalur sempit satu arah tanpa trotoar. Kegelapan di sekeliling seperti menelan suara mesin yang tersisa. Angin malam tiba-tiba berhenti bertiup. Hanya ada bunyi napas kami yang terdengar. Dadan mulai memutar dongkrak. Tapi tak lama kemudian, alat itu tiba-tiba tidak naik sama sekali, padahal beban belum terlalu berat. Saya berjongkok, mencoba membantu, tapi tetap saja dongkrak itu tidak bergerak. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dari atas, menahan roda agar tidak bisa terangkat. Saya meminta Dadan memanggil si tukang ojek, barangkali ia tahu di mana bisa meminjam dongkrak lain. Si ojek langsung menawarkan diri untuk mengantar Dadan ke warung yang katanya masih buka di ujung jalan. Saya mengiyakan dan melihat mereka berdua melaju pelan meninggalkan saya sendirian di tepi jalan. Saat mereka pergi, kesunyian terasa makin tebal. Lampu hazard truk berkedip pelan, dan di sela-sela kedipan cahaya itu, saya merasa seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di antara semak. Sekilas terdengar langkah kecil berlari di belakang gandengan, cepat, seperti anak kecil berlari tanpa alas kaki. Tapi ketika saya menoleh, hanya kegelapan dan suara jangkrik yang menggema. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara binatang malam, meski dada saya mulai sesak. Beberapa menit kemudian, Dadan kembali bersama tukang ojek sambil membawa dongkrak lain. Katanya, warung di ujung jalan memang masih buka dan pemiliknya berbaik hati meminjamkan alat itu. Kami segera mencoba dongkrak baru itu. Syukurlah, alatnya bekerja. Truk perlahan terangkat dan ban yang pecah berhasil dilepas. Namun bahkan di saat itu, suasana tidak kunjung tenang. Dari arah atas, entah dari pepohonan atau kabel listrik, saya mendengar suara lirih, seperti bisikan atau geraman pelan yang tidak jelas asalnya. Dadan sempat berhenti sejenak dan menatap saya, seolah memastikan saya juga mendengarnya. Tapi saya hanya berkata pendek agar ia terus bekerja, berpura-pura tidak mendengar apapun. Begitu ban cadangan terpasang, tukang ojek yang membantu kami menegaskan agar segera berangkat. Katanya, lebih baik jangan lama-lama di situ. Saya mengucapkan terima kasih sambil menyerahkan uang rokok, tapi ia menolak dengan halus. Ia hanya berkata, "Saya kasihan lihat kalian. Tempat ini suka jahil. Sudah tahu kan, Mang? Daerah sini gimana?" Saya mengangguk pelan. Ya, saya tahu maksudnya. Ia tidak bicara soal maling atau begal, tapi hal lain. Sesuatu yang tidak kelihatan, tapi bisa membuat banyak sopir celaka di tempat itu. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan ia pun berlalu dengan cepat. Motor tuanya menghilang ke tikungan tanpa menoleh sama sekali. Setelah semuanya beres, saya memeriksa tekanan ban sebentar memastikan semua baut kencang.
Saya menatap sekitar. Jalanan kembali sunyi, hanya ada kabut tipis yang menggantung di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Dadan berdiri di sisi kiri truk, menatap ke arah semak dengan pandangan kosong. Ia bilang pelan bahwa warung tempat ia meminjam dongkrak juga sempat memperingatkannya hal yang sama. Tempat itu rawan gangguan, bukan karena kejahatan manusia, tapi karena penghuni lama yang sering menampakkan diri di sisi jalan. Saya menelan ludah, lalu menepuk bahunya. Kami naik ke kabin, menyalakan mesin, dan perlahan melanjutkan perjalanan. Truk kembali bergemuruh di jalan gelap menuju Pemalang. Kami tiba di sana pagi hari, sekitar pukul 9. Proses bongkar muatan selesai sekitar pukul 11. Setelah pekerjaan beres, saya menelpon kantor untuk melaporkan pengiriman, dan mereka memberi instruksi agar saya menunggu muatan baru menuju Semarang sore itu juga. Karena proses muat baru bisa dilakukan besok pagi, saya dan Dadan memutuskan bermalam di Semarang. Gudangnya luas, berdebu, dan penuh tumpukan kaleng-kaleng penyok. Bau logam karat bercampur udara lembab, membuat tenggorokan terasa kering. Seorang satpam datang menghampiri kami. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat di bawah cahaya lampu pos yang kuning redup. Ia menasihati dengan nada serius agar saya tidak tidur di dalam mobil dan lebih baik beristirahat di pos jaga bersamanya. Saya sempat bertanya alasan di balik larangan itu, tapi satpam hanya tersenyum samar dan berkata pelan, "Sebaiknya tidur di sini saja. Kalau mau ngopi, mau merokok, nggak apa-apa. Tapi jangan tidur di mobil, jangan juga di gudang." Nada suaranya membuat saya sedikit bingung. Tapi karena malam sudah larut dan badan terasa letih, saya menurut saja. Saya duduk di pos jaga bersama satpam, sementara Dadan memilih berbaring di dalam gudang. Katanya udara di sana lebih sejuk. Sekitar jam 11 malam, Dadan tiba-tiba berlari keluar dari gudang sambil memanggil saya dengan wajah panik. Napasnya terengah-engah, matanya lebar menatap ke arah atap. Ia menunjuk ke atas sambil berbisik gemetar. Katanya ada perempuan berdiri di atas genting. Rambutnya panjang menjuntai. Pakaiannya putih lusuh dan tubuhnya bergoyang pelan di atas besi yang melintang. Sosok itu tampak seperti sedang menatap ke bawah, ke arah kami. Satpam yang melihat reaksi Dadan hanya menggeleng pelan. Ia berkata dengan nada tenang bahwa sejak dulu gudang itu memang angker. Ia menegaskan lagi bahwa ia sudah memperingatkan kami agar tidak tidur di sana. Katanya, dulu ada seorang pekerja perempuan yang meninggal di tempat itu, tepat di bagian gudang tempat Dadan barusan berbaring. Saya mendengarkan dengan bulu kuduk berdiri. Satpam lalu bercerita lebih dalam. Suaranya pelan tapi nadanya berat. Dulu, katanya, seorang karyawan perempuan tertimpa mesin pres saat bekerja di malam hari. Tubuhnya terjepit dan hancur di antara besi-besi besar. Kejadiannya menjelang tengah malam saat semua orang bersiap istirahat. Setelah itu, beberapa pekerja mengaku sering melihat bayangan perempuan berbaju putih di atas genting atau berjalan di antara tumpukan kaleng. Kadang terdengar langkah di atap, kadang seperti suara benda berat diseret. Saya hanya bisa diam. Hawa dingin terasa menusuk, bukan hanya dari udara, tapi dari cerita itu sendiri. Dadan duduk di kursi depan pos jaga sambil menunduk. Matanya masih sesekali melirik ke arah atap. Kami bertiga akhirnya menghabiskan malam itu dengan minum kopi dan merokok di pos satpam, tanpa ada yang berani kembali ke gudang ataupun truk. Pagi harinya, muatan kami siap diangkut. Rasanya lega bisa meninggalkan tempat itu. Saya mengucapkan terima kasih pada satpam yang berjaga semalaman bersama kami.
Ia hanya tersenyum kecil dan berkata agar selalu berdoa sebelum jalan, terutama jika mengemudi di malam hari. Kami berangkat menuju Bogor membawa muatan rongsok dari Semarang. Siang itu jalanan ramai, tapi di benak saya masih terbayang sosok di atas genting, putih, tinggi, dan diam di antara besi. Entah nyata atau tidak, tapi sejak malam itu, saya berjanji tidak akan lagi tidur di area gudang manapun. Setelah bongkar muatan di Bogor, saya mendapat perintah baru untuk mengambil pesanan berikutnya di daerah pelabuhan. Tapi sebelum berangkat, saya mampir dulu ke garasi, minta ban dalam cadangan, yang oleh para sopir biasa disebut selendang, untuk persiapan di jalan. Saya juga meminta tambalan tambahan karena ban belakang sempat meledak beberapa hari sebelumnya. Setelah semua siap, kami berangkat lagi menjelang maghrib. Jalanan dari Bogor menuju Pantura terasa padat tapi lancar. Saat berhenti di bengkel tambal ban, saya sempat berbincang dengan mekanik yang bertanya berapa tekanan angin yang saya inginkan. Saya bilang cukup 14,5 saja, tidak perlu terlalu keras, karena truk gandengan sudah cukup berat. Setelah itu, kami lanjut jalan kembali. Sekitar jam 10 malam kami melewati daerah Tegalwangi. Jalanan sepi, lampu jalan jarang, dan angin dari sawah terasa lembab. Tiba-tiba Dadan meminta berhenti sebentar, katanya ingin buang air kecil. Saya melarangnya dan menyarankan untuk menunggu sampai rest area berikutnya, tapi ia sudah tidak tahan. Akhirnya, saya menepikan truk di sisi jalan. Sambil menunggu, pandangan saya tanpa sengaja tertuju ke arah depan. Sekitar 50 meter di depan truk kami, ada sebuah kendaraan besar yang juga berhenti. Dari kejauhan, saya bisa melihat siluet seorang sopir duduk di kursinya, sementara seorang perempuan berambut panjang tampak di samping kabin, seolah sedang berbicara dengannya. Rambut perempuan itu menutupi wajahnya, panjang, hingga ke pinggang. Saya sempat berpikir itu hanya sopir yang membawa istrinya atau teman perjalanan. Tapi ketika saya membunyikan klakson untuk memberi isyarat, sopir di depan itu menoleh ke arah saya. Dan saat itu pula perempuan di sampingnya lenyap begitu saja, seperti ditelan udara. Dalam pandangan saya yang masih menatap ke depan, sosok itu seperti menyatu ke dalam batang pohon jati di tepi jalan. Darah saya seketika dingin. Saya menginjak rem lebih dalam, mencoba memastikan pandangan saya tidak salah. Tapi truk di depan tetap diam, dan sopirnya menatap kaca spion dengan wajah bingung. Saat itu juga Dadan sudah kembali ke truk dan saya segera menegurnya agar cepat naik. Saya tidak menjelaskan apa yang saya lihat, cukup satu kalimat saja keluar dari mulut saya. "Cepat masuk, kita berangkat sekarang." Dadan menatap saya heran, tapi mungkin ia menangkap nada panik di suara saya. Ia langsung menutup pintu dan duduk tanpa banyak bicara. Selepas kejadian di Tegalwangi itu, saya kembali menambah kecepatan. Truk melaju stabil di jalan sepi, hanya diterangi cahaya lampu utama yang membelah gelap malam. Muatan kami kali ini ringan, hanya kaleng bekas. Jadi truk bisa berlari di kecepatan 60 km per jam tanpa beban. Udara malam menusuk lewat celah kaca, membawa aroma laut dari arah utara. Ketika melewati turunan Pamanukan, tiba-tiba tubuh saya terasa aneh. Ada rasa berat yang menjalar dari tengkuk hingga ke dada. Pandangan saya mulai kabur beberapa detik, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam kepala. Tapi saya terus memaksakan diri melaju. Sedikit lagi, batin saya. Nanti berhenti kalau sudah agak ramai. Tak lama setelah itu, saya melihat seseorang di tepi jalan melambaikan tangan, seolah meminta tumpangan. Dari jauh, saya kira hanya bayangan, tapi ketika truk makin dekat, sosok itu jelas terlihat sebagai seorang perempuan muda,
berdiri sendirian di bawah lampu jalan yang temaram. Rambutnya panjang, mengenakan baju berwarna pucat. Saya sempat ragu, tapi karena kasihan, saya menepi perlahan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Saya membuka kaca jendela sedikit, menanyakan kemana tujuannya. Perempuan itu menjawab pelan bahwa ia ingin ke Bekasi. Suaranya halus, nyaris tanpa intonasi. Saya menjelaskan bahwa saya tidak ke arah Bekasi, melainkan menuju Bogor lewat jalur tol Karawang. Ia mengangguk saja, lalu berkata lirih bahwa ia tidak masalah. Berhenti di mana saja juga boleh. Kalimat itu membuat bulu kuduk saya berdiri, tapi entah kenapa saya tetap mengizinkannya naik. Dadan yang sedari tadi diam, kini terlihat gelisah. Matanya menatap ke kursi belakang kabin tempat perempuan itu duduk. Saya sempat menenangkan dia, bilang agar tidak berpikiran aneh. Tapi Dadan tetap diam, pandangannya kosong ke depan. Perjalanan kembali berlanjut. Suasana di dalam kabin terasa berat. Saya menatap jalan, sementara dari kaca spion, saya bisa melihat sekilas rambut panjang perempuan itu yang menutupi sebagian wajahnya. Semakin lama saya perhatikan, wajahnya tampak kabur, seperti tidak memiliki bentuk yang jelas. Entah kenapa, tubuh saya mulai menggigil. Dadan akhirnya berbisik pelan bahwa ia merasa tidak enak. Saya hanya menjawab pendek, meminta dia banyak-banyak membaca doa. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, tiba-tiba Dadan menepuk-nepuk dashboard dengan keras. Suaranya mulai gemetar. Ia memaksa saya untuk berhenti. Di depan kebetulan ada mobil Avanza yang juga sedang melaju pelan. Begitu saya menepi, Dadan langsung turun dan berlari ke arah mobil itu sambil memanggil sopirnya. Saya menurunkan kaca, mencoba memanggilnya, tapi Dadan tidak menoleh. Ia berbicara cepat dengan sopir Avanza itu, nadanya panik. Saya sempat mendengar potongan kata-katanya. Di mobil saya ada perempuan, naik dari Ciasem, tapi wajahnya berubah. Saya ikut turun dari kabin. Sopir Avanza, seorang pria paruh baya, memandang kami berdua dengan bingung. Dadan menjelaskan dengan napas terengah bahwa perempuan yang kami berikan tumpangan berubah wujud. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan rambutnya menutupi seluruh wajah. Ia menyebut kata itu dengan suara rendah, hampir berbisik, kuntilanak. Saya memandang ke arah kabin truk. Lampu kabin masih menyala samar. Tidak ada siapa-siapa di dalam, tapi perasaan saya seperti dikepung hawa dingin yang datang entah dari mana. Sopir Avanza berusaha menenangkan kami. Ia mengambil air mineral dari mobilnya dan memberikannya pada Dadan. Katanya, minumlah dulu, biar tenang. Ia juga menasihati agar jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak terlihat, karena perjalanan kami masih panjang dan berbahaya kalau pikiran terganggu. Perlahan, Dadan mulai tenang. Warna di wajahnya kembali, meski matanya masih merah dan basah. Sopir Avanza pamit pergi setelah memastikan kami tidak apa-apa. Ketika mobil itu mulai menjauh, jalanan kembali sepi, dan hanya suara mesin truk yang pelan bergetar di telinga. Dadan masih enggan naik ke kabin. Ia menatap saya, berkata lirih bahwa ia tidak sanggup kalau perempuan itu muncul lagi. Saya pun mencoba menenangkannya. Saya bilang, kalau kita berhenti di sini terus justru lebih berbahaya. Akhirnya, setelah saya bujuk, ia naik juga, meski dengan wajah ketakutan. Begitu duduk di kursinya, Dadan langsung menatap ke bagian belakang kabin, ke tempat tidur kecil sopir. Ia bergidik. Katanya, dari sana tadi ia melihat sesuatu, bayangan rambut panjang yang menggantung di sisi kasur, seperti seseorang sedang berbaring terbalik.
Saya langsung menoleh sekilas dan hampir saja truk keluar jalur. Sekejap mata, saya benar-benar melihat sesosok perempuan di kursi belakang. Rambutnya hitam lebat, menjuntai sampai bahu saya. Dari sela-sela rambut itu, tampak lidah panjang menjulur hingga ke jok depan, merah kehitaman dan bergerak perlahan seperti hidup. Refleks, saya menginjak rem dalam-dalam. Truk berhenti mendadak dengan suara ban berdecit keras di jalan aspal. Dadan langsung membuka pintu dan lari keluar sambil menjerit pelan. Berlari menyusuri bahu jalan gelap mencari warung atau rumah penduduk. Tapi malam itu sunyi. Tidak ada satupun warung, tidak ada rumah, hanya hamparan sawah hitam yang tertiup angin pelan. Saya sendiri tak berani turun. Saya hanya memutar pandangan ke belakang lewat spion tengah, kabin gelap. Tak ada siapa-siapa, tapi udara di dalam terasa berat. Saya menunduk menarik napas panjang, mencoba berdoa pelan. Beberapa detik kemudian, saya memberanikan diri membuka pintu. Udara luar terasa lebih segar, tapi jantung saya berdebar hebat. Saya mendekati sisi belakang truk, menyalakan senter kecil. Namun tidak ada apa-apa, hanya debu yang berterbangan pelan di bawah cahaya lampu. Saya membuka pintu kabin perlahan. Tidak ada siapapun. Perempuan itu hilang, lenyap begitu saja seolah tak pernah ada. Saya memanggil Dadan. Dari kejauhan terdengar langkahnya mendekat. Ia masih gemetar ketika naik kembali ke truk. Katanya dari kaca depan tadi, ia sempat melihat bayangan wajah perempuan itu tembus di kaca sebelum benar-benar hilang. Kami berdua saling pandang, sama-sama tahu bahwa malam itu kami tidak sedang bermimpi. Kami duduk diam beberapa menit, hanya suara mesin yang pelan berdengung. Lalu Dadan menyodorkan botol air mineral, meneguk sedikit, lalu membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Saya ikut membaca Al-Fatihah perlahan. Setelah itu kami duduk tenang beberapa saat. Waktu di dashboard menunjukkan pukul 4 pagi. Langit di ufuk timur mulai kelabu. Saya memutuskan untuk terus melaju. Dari situ kami masuk jalur tol Karawang. Namun di tengah jalan mesin truk tiba-tiba terasa berat, seperti kehilangan tenaga. Suaranya tersendat, gas tak stabil, dan mobil seperti tersedak. Saya menepi ke rest area Cikarang Pusat, membuka kap mesin di bawah cahaya lampu jalan yang dingin. Udara pagi belum benar-benar cerah. Saya meminta Dadan mengambil kunci ring ukuran 10 dan 12. Kami memeriksa pipa solar di bagian bawah. Saat baut pembuangan dibuka, kami berdua tertegun. Ada sesuatu seperti jari kecil yang nyangkut di selang solar. Saya tidak tahu itu apa. Keras, dingin, seperti potongan plastik, tapi berbentuk mirip peruas jari manusia. Saya langsung buang benda itu jauh-jauh ke semak, lalu menyiram selang dengan solar bersih dan memompa kembali bahan bakar. Mesin akhirnya bisa menyala normal. Saya menutup kabin, lalu menyalakan truk. Bismillah, gumam saya pelan. Suara mesin kembali halus. Kami melanjutkan perjalanan ke Bogor, tiba sekitar jam 8 pagi. Proses bongkar muatan berlangsung cepat. Selesai sekitar pukul 9. Saya merasa sangat lelah. Badan rasanya remuk, tapi hati saya lega bisa sampai tanpa kejadian lagi. Setelah itu, saya mendapat tugas baru, mengambil muatan rotan di Tanjung Priok. Namun sesampainya di sana, barang belum datang karena kapal masih di tengah laut. Saya melapor ke kantor dan disuruh menunggu. Setelah 2 jam tanpa hasil, petugas kantor memberi kabar agar saya pulang saja ke pool di Cirebon. Di perjalanan menuju sana, suasana di kabin terasa hening. Dadan duduk menunduk, wajahnya pucat. Saat saya ajak bicara, ia hanya menjawab pendek, suaranya serak. Saya nggak sanggup lanjut lagi.
Saya nggak mau jalan malam-malam kayak gini lagi. Saya menatapnya. Tatapannya kosong. Tangannya gemetar. Ia bilang, kalau kami ke pabrik Losarang lagi, pasti dapat DO baru. Dan artinya harus berangkat malam lagi lewat jalan yang sama, jalan yang penuh gangguan itu. Ia tidak mau, ia ingin berhenti. Saya mengangguk pelan. Kalau begitu kita pulang saja, jawab saya. Saya bilang ke kantor, kamu sakit. Saya menelpon pengatur pool di Cirebon, mengatakan bahwa kenek saya sakit perut parah. Mereka menyetujui agar kami langsung pulang. Kami akhirnya tiba di garasi menjelang sore, menyerahkan truk ke teknisi. Dadan langsung pamit pulang ke rumah. Keesokan paginya, saya datang ke kantor untuk izin libur beberapa hari. Saya bilang ke bos bahwa kenek saya sedang istirahat dan saya pun butuh waktu untuk tenang. Saya bahkan mengusulkan untuk ganti truk dengan alasan mesin sering mogok dan tuanya kendaraan. Tapi dalam hati saya tahu alasannya bukan itu. Bos hanya tersenyum kecil. Kalau begitu kamu istirahat dulu, katanya. Saya pulang ke rumah, mematikan ponsel dan tidur hampir seharian. Tapi malamnya saat saya menutup mata, saya masih terbayang kursi belakang truk itu. Dan rambut panjang yang menutupi wajah perlahan menjulur ke depan hingga nyaris menyentuh bahu saya. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.